Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi hari ini kita kembali belajar matematika dari bab 2 untuk pertemuan yang kelima. Nah, anak-anak siapkan ESPS-nya dan alat tulisnya. Kita akan belajar pada bagian yang B, pembulatan dan penaksiran bilangan. Yang pertama, pembulatan bilangan. Nah, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah pernah belajar tentang pembulatan kemarin ya, pembulatan kesatuan, ke persepuluhan. Nah, sekarang pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, untuk pembulatan ke puluhan terdekat, perhatikan angka pada tempat satuannya. Jika angka tersebut kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Jika angka tersebut lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Contoh, bulatkan 32 ke puluhan terdekat. Nah, ini 3 adalah satuannya, 2 adalah puluhannya. Jadi, yang anak-anak lihat, kalau pembulatan ke puluhan yang dilihat adalah satuannya. Nah, yang ini ya, angka 2. Nah, 2 anak-anak bisa lihat dengan cara menggunakan garis bilangan seperti ini. 32 berada di sini ya, di antara 30 dan 40. Nah, 32 ini lebih dekat kemana? Ke 30 atau ke 40? Dari garis bilangan anak-anak bisa lihat 32 lebih dekat ke 30. Atau dengan cara yang ini tadi, perhatikan angka satuannya. Lihat di sini 2. 2 itu kurang dari 5, berarti kita melakukan pembulatan ke bawah, yaitu ke angka 30. Jadi jawabannya pembulatan bilangan 32 ke puluhan terdekat adalah 30. Kemudian yang kedua, pembulatan ke ratusan terdekat. Untuk ratusan, perhatikan angka pada tempat puluhannya. Jika angka puluhan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contoh, bulatkan 178 ke ratusan terdekat. Nah, anak-anak lihat puluhannya. Di sini puluhannya 7. 7 berarti pembulatannya kemana? Ke atas ya. Ratusan setelah 100 adalah 200. Jadi pembulatannya menjadi 200. Nah, kalau menggunakan ini garis bilangan, anak-anak bisa buat di sini 100, di sini 178, di sini terus ya 100, 101, 102, 103. Ibu tidak tuliskan. Di sini 178, di sini 200. Maka 178 itu lebih dekat ke 200. Jadi pembulatannya 178 dibulatkan menjadi 200. Nah, untuk pembulatan ke ribuan terdekat, anak-anak bisa lakukan langkah-langkah yang sama. Nah, kalau ke ribuan, yang anak-anak lihat adalah ratusannya. Nah, mari kita akan melihat dari SPS halaman 39. Ibu contohkan dari soal-soal yang ada di ESPS. Bulatkan ke puluhan terdekat. Yang bagian A, 36. Jadi yang anak-anak lihat adalah satuannya. Satuannya 6. Nah, karena 6, ingat ini ya, lihat satuannya. Bila 1, 2, 3, 4, bulatkan ke bawah. 5, 6, 7, 8, 9, bulatkan ke atas. Nah, karena ini satuannya 6, maka pembulatannya ke atas. Nah, puluhan di atas 30 adalah 40. Bila anak-anak membuat deret bilangan seperti ini, ibu tidak pakai garis bilangan, tapi deret bilangan. Nah, dari angka 30, anak-anak buat deret bilangan hingga angka 40, maka 36 berada di sini. Nah, bisa dilihat 36 ini lebih dekat ke 30 atau ke 40. Dari sini kelihatan ya bahwa 36
lebih dekat ke 40. Kemudian bagian D. Pembulatannya masih pembulatan ke puluhan terdekat, tetapi soalnya ini dalam bentuk ratusan. Nah, jadi satuannya yang kita lihat. Satuannya ini ya. Satuannya nih, satuannya 7. 7 berarti pembulatannya ke atas. Nah, yang kita rubah adalah puluhannya. Puluhannya di sini 20-an ya, 20. Berarti puluhan di atas 20 adalah 30. Jadi kita bulatkan menjadi 130. Bila menggunakan deret bilangan, berarti anak-anak buat deretannya dari 120, 121, 122, 123, 124 dan seterusnya sampai di sini 127. Nah, di sini bisa terlihat bahwa 127 lebih mendekati 130. Masih untuk contoh soal keratusan terdekat. Maaf, kepuluhan ya, kepuluhan terdekat. Nah, kepuluhan terdekat ini yang dilihat adalah satuannya. Satuannya 4, maka bila satuannya 4 berarti pembulatannya ke bawah. Berarti jawabannya ini puluhannya ini tetap ya. Bukan menjadi 150 ya anak-anak, tapi tetap menjadi 160. Bila dibuat dalam deret bilangan seperti ini, dimulai dari 160, 161 dan seterusnya sampai di sini 164 dan seterusnya sampai 170. Maka 164 itu lebih mendekati 160 dibanding 170. Jadi hasil pembulatan 164 dibulatkan ke puluhan terdekat, hasilnya adalah 160. Sekarang soal nomor 4, bulatkan bilangan berikut ke ratusan terdekat. Ingat, kalau untuk ke ratusan terdekat, maka yang dilihat adalah puluhannya. Ya, sama seperti tadi. 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah, 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Nah, sekarang anak-anak lihat di sini puluhannya ya, 124. Bulatkan ke ratusan terdekat. 124 berarti yang anak-anak lihat adalah puluhannya. Ini ya puluhannya. 4 ini satuan, ini puluhan, ini ratusan. 2 berarti pembulatannya ke bawah. Nah, yang berubah adalah ratusannya. Ini ratusannya ya. 124 dibulatkan ke bawah berarti menjadi 100. Bila dibuat dalam deret bilangan, Ibu buat seperti ini dalam bentuk puluhan ya. 100, 110, 120, 130, 140 dan seterusnya sampai 200 ya, karena kita mau pembulatan ke ratusan. Jadi Ibu buatnya di sini bukan 101, 102, 103, 104, itu terlalu banyak sekali ya. Ibu langsung buat dalam bentuk puluhannya. 100, 110, 120. Nah, 124 itu di mana posisinya? Kira-kira di sini ya anak-anak. 124 di sini. Nah, di sini ya 124. Di antara 120 dan 130. Di sini 124. Nah, maka bila di sini 124, anak-anak bisa lihat mendekati ke 100 atau lebih mendekati ke 200. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa 124 itu lebih dekat ke 100 ya.
Kemudian contoh untuk soal 4E. Nah, ini bentuknya ribuan, tapi diminta bulatkan ke ratusan terdekat. 2257. Yang anak-anak lihat tetap angka puluhannya. Puluhannya di sini 5. Nanti yang anak-anak ubah adalah ratusannya. Sedangkan untuk ribuannya, angka ribuannya ini tetap tidak perlu dirubah karena kita merubah ke ratusan terdekat. Nah, puluhannya ini 5, berarti pembulatannya ke atas. Nah, yang kita rubah ini ratusannya. Jadi 2000. Nah, yang dirubah ini ratusannya ya, yang ibu warnai biru, 2300. Kalau anak-anak buat dalam deret seperti ini, 2200 hingga 2300. Nah, 2257 itu berada di mana? 2257. Nah, di sini 2250. Di sini 2260. Berarti 2257 kira-kira di sini. 2257. Nah, berarti angka ini lebih mendekat ke 2300. Jadi pembulatannya menjadi 2300. Ingat, kalau pembulatan ke ratusan, maka yang berubah hanya ratusannya. Ribuannya, angka ribuannya ini tetap karena kita mengubah ratusannya. Sekarang contoh untuk pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Kalau kita mau mengubah ke ribuan terdekat, maka yang dilihat adalah ratusannya. Rumusnya sama saja, 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah, 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Nomor 5A, 1925. Yang dilihat adalah ratusannya. Ratusannya yang dilihat, maka nanti ribuannya yang berubah. Ratusannya ini 9. Maka kalau 9 pembulatannya ke atas. Nah, menjadi di atas angka 1 adalah 2, berarti menjadi 2000. Bila dibuat dalam deret bilangan seperti ini. Nah, karena ini pembulatan ke ribuan, ibu buatnya di sini ratusannya ya, 1100, 1200, 1300, 1400 dan seterusnya sampai 2000. Nah, 1925 itu kira-kira berada di sini. Nah, 1900-an ya, 1925. Maka bila dibulatkan lebih mendekati ke 2000. Jadi jawabannya 2000. Nah, kemudian untuk soal nomor 5E. 12.150. Yang anak-anak lihat adalah ratusannya karena ini pembulatan ke ribuan. Ratusannya ini 1. Berarti pembulatannya ke bawah. Nah, yang berubah adalah ribuannya saja. Yang ini yang di depan ini tidak perlu dirubah, ini tetap karena ini adalah puluh ribuan ya. Jadi ini pembulatan ke bawah menjadi 12.000. Bila dibuat dalam deret bilangan seperti ini, 12.000, 12.100, 12.200 dan seterusnya sampai 13.000. Maka 12.150 itu ada di sini. Nah, berarti lebih dekat dengan 12.000 dibanding 13.000. Contoh berikutnya satu kali lagi untuk soal nomor 4 bagian F. 14.750. Kita lihat ratusannya ini 7.
Berarti ini salah ya anak-anak. Berarti dibulatkan ke atas, bukan ke bawah. Maaf, Ibu salah ya. Berarti dibulatkan ke atas. Maka ribuannya ini, nah, 4 di sini menjadi 5. Jadi jawabannya 15.000. Bila dibuat dalam deret bilangan 14.000, 14.100, 14.200 dan seterusnya, 14.750 itu berada kira-kira di sini, di antara 14.700 dan 14.800. Ini 14.750. Nah, maka lebih dekat ke 15.000. Jadi dibulatkan menjadi 15.000. Ya, Ibu rasa anak-anak bisa mengerti penjelasan hari ini. Silakan mengerjakan tugas dari SPS halaman 39, nomor 3 bagian C dan G, nomor 4 bagian B dan bagian H, nomor 5 bagian B dan bagian G. Jadi ada 6 soal. Anak-anak boleh pilih mau pakai cara yang pertama dengan melihat bilangan satuan, puluhan, atau ratusannya, atau anak-anak mau membuat deret bilangan. Silakan anak-anak mengerjakan di buku latihannya dan mengirimkan ke Ibu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.